Aku tidak bisa menyerahkan keris itu padamu, Sampi. Keris Gentala Cakra adalah simbol kekuasaan dari Kadipaten Manguntur. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Sudahlah Arimbi. Kamu itu terlalu serakah. Bukan begitu, Sampi. Tapi, jika aku memberikan keris itu padamu, bisa-bisa kamu merebut Manguntur dariku. Nah, sudahlah. Kalian jangan bertengkar. Kita ambil jalan tengahnya. Kami tidak akan memberikan keris itu kepada kalian. Tapi kami akan membantu kalian untuk mendapatkan mustika itu. Bagaimana? Aku setuju. Mau kemana kamu, Laksmi? Mau pergi kemana kamu? Bentar. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Laksmi. Aku... Kenapa kamu menjadi gugup? Ada yang kamu sembunyikan. menyembunyikan. Jadi kamu mencurigaiku. Lalu untuk apa kamu malam-malam begini mengendap-endap seperti maling? Jaga bicaramu. Aku hanya ingin pergi ke Manguntur. Ke Manguntur? Untuk apa? Untuk apa? Di sana itu rumahku. Aku tumbuh dan besar di sana. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku tidak leluasa kalau kamu ikut. Kenapa? Kamu tidak suka jika suamimu mengantarmu? Kamu memang suamiku. Tapi bukan berarti kamu bisa membatasi gerak-gerik. Siapa yang akan kamu bantu? Pamanmu dan Nyai Ratu sudah tidak ada di sana. Aku hanya ingin melihat keadaan di sana. Iya. Kenapa? Baiklah, kamu boleh pergi. Tapi hati-hati. Laksmi, jangan pikir kamu bisa membodohiku. Di mana telur itu, Romo? Iya. Romo juga jadi bingung, Laksmi. Kenapa menghilang? Kalagung! Aku datang, Kalagung! Keluarlah, Kalagung! Apa? Jangan-jangan Kalagung menipu kita dengan membawa telur itu pergi, Laksmi. Benar juga, Romo. Kalagung! Kalagung! Keluarlah! Percuma saja. Kalian memanggil nama itu. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Arimbi, Iya, Laksmi. Kenapa? Kamu kaget melihatku ada di sini. Asal kamu tahu, Laksmi, telur yang sedang kamu cari itu ada padaku. kamu mencuri telurku. Kamu jangan kurang ajar hari ini. Memangnya kenapa? Kalau aku mencuri telur itu? Kalagung, cepat keluar. Arimbi sudah mengambil telur kita. Sudah aku bilang pada kalian. Percuma saja. Kalagung itu tidak akan pernah muncul lagi. Nama itu sudah menjadi masa lalu. Apa maksud kamu mengatakan itu? Dasar bodoh kamu di Pangkalan. Kalagung sudah mati. Apa maksudmu mati? Terserah kalian. Kalau kalian memang tidak pernah percaya pada aku, panggil saja dia sesuka hati kalian. Sekarang begini saja. Aku akan menawarkan sesuatu pada kalian. Aku akan memberikan telur itu pada kalian. Tapi dengan satu syarat. Kalian berdua harus mengikuti semua keinginanku. Jangan mimpi kamu. Aku tidak mau menjadi budakmu. Ayo Romo, kita pergi. Ya. Ayo.
menawarkan sesuatu pada kalian. Aku akan memberikan telur itu pada kalian. Tapi dengan satu syarat. Kalian berdua harus mengikuti semua keinginanku. Jangan mimpi kamu. Aku tidak mau menjadi budakmu. Ayo Romo, kita pergi. Ya, ayo. Semuanya hancur, Romo. Pengorbanan kita selama ini hanya sia-sia saja. Bukan hanya kamu, Romo juga. Impian Romo sudah pupus untuk menguasai Manguntur. Kenapa hidup kita sesial ini ya, Romo? Semuanya sudah kita korbankan. Tapi apa? Semuanya hilang dalam sekejap. Aku tidak akan mendapatkan Kamandanu, Romo. Aku harus mengubur perasaan itu dalam-dalam. Kenapa dengan kalian? Kalian terlihat sangat sedih. Sayang, katakan padaku, kamu kenapa? Aku Ayo, katakanlah. sebenarnya pada saat aku hilang di Banyu Biru ini, di saat itu pula lah aku sedang mengandung anak dari Kala Agung, Bentar. Apa? Kala Agung? Siapa dia? Kala Agung adalah penguasa kegelapan. Dia menaruh benih ke rahim Laksmi. Kelak anak itu akan menandingi telur emas itu. Laksmi, kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku? Apakah di hati kamu sudah tidak menganggap sebagai suamimu? Maafkan aku, Bentar. Maafkan aku. Tidak. Kamu sudah menyakiti hatiku. Kamu sudah mencoreng kepercayaanku, Laksmi. Bukan Laksmi yang salah, Bentar. Tapi aku. Aku yang memaksanya untuk melakukan rencana gila ini. Apa? Tidak ada gunanya lagi kamu marah, Bentar. Sekarang semuanya sudah hancur. Hancur? Apa maksudmu? Kala Agung sudah pergi entah kemana. Dan telur itu sekarang berada di bawah genggaman Arimbi. Ah, aku sungguh tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku sungguh bingung. Sekarang aku pasrah. Terserah kamu mau melakukan apa saja padaku. Sayang, aku memang sangat ingin marah padamu. Tapi, rasa cintaku padamu melarangku untuk marah. Jadi kamu memaafkan aku? Tentu saja, aku memaafkan. Dasar orang-orang bodoh. Kalian tidak akan pernah tahu kalau aku ini bukanlah Bentar, tapi Bajang. Kita tidak bisa mempercayai Laksmi begitu saja. Benar, Sami. Kita tidak boleh percaya kepada dia. Dia itu sama liciknya dengan kita. Aku tahu, dia menggunakan topeng hanya untuk bekerja sama dengan kita. Karena itulah, aku sudah memikirkan caranya untuk menghadapi Laksmi. Kamu sudah menemukan jalan. Aku yakin Laksmi tidak mau anak itu celaka. Dia pasti mau anak itu selamat, Sami. Apa dengan cara itu kita melawannya? Tidak, Santi. Kita harus memikirkan cara bagaimana menghancurkan telur emas itu. Sudahlah, aku kesini bukan untuk menyakitimu. Lalu siapa yang kamu cari? Kamandanu. Di mana dia? Lupakan keinginanmu, Laksmi. Kamu tidak akan pernah bisa selamat dari tempat ini. Lihat! 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 Lihat!
Laksmi, hentikan! Ayo kita kabur dari sini. Aku datang ke sini untuk menepati janjiku. Memberikan darahku ini. Lihat, tidak sulit mengalahkan Kala Agung. Kala Agung! Aku datang, Kala Agung! Keluarlah Kala Agung! Apa? Jangan-jangan Kala Agung menipu kita dengan membawa telur itu pergi, Laksmi. Benar juga, Romo. Kala Agung! Kala Agung! Keluarlah! Percuma saja kalian memanggil nama itu. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Aku sedang memikirkan caranya untuk menghadapi Laksmi. Kamu sudah menemukan jalan. Aku yakin Laksmi tidak mau anak itu celaka. Dia pasti mau anak itu selamat, Santi. Apa dengan cara itu kita melawannya? Tidak, Santi. Kita harus memikirkan cara bagaimana menghancurkan telur emas itu. Sekarang aku yakin sekali, Bu, kalau Laksmi tidak punya pilihan lain. Ya, turuti semua perintah dari kita, atau anak yang ada di dalam telur ini akan mati. Iya, aku yakin dia pasti akan sangat marah. Dan bahkan dia bisa saja melawan kita. Bisa jadi dia akan datang untuk mencuri telur itu, Bu. Untuk itu, kau harus memperketat penjagaan di Manguntur ini. Itu sudah pasti, Bob. Tapi kekuatan dia itu tidak bisa dilawan. Dia memiliki sebagian besar kekuatan dari Kala Agung, Bob. Ya, aku tahu itu. Kita memang harus bertahan untuk itu. Demi telur hitam itu, Arimbi. Hei, cepat atau lambat, telur itu akan segera lahir. Dan kita hanya memerlukan waktu untuk mengulur waktu saja. Agar Laksmi tidak akan pernah bisa mendapatkan telur itu. Sampai anak yang ada di dalamnya lahir. Suara apa itu, Bu? Sakit telingaku, Arimbi. Iya, Bu. Telingaku juga sakit sekali. Ayo kita keluar. Ayo cepat. Kamu kumpulkan seluruh prajurit dan Dayak. Jangan sampai ada yang lain. Pertahankan mereka semua. Baik, Kanjeng. Tapi ada apa dengan Manguntur?
suara apa ini Kanjeng? Sudahlah, cepat. Baik, baik. Jangan lakukan itu, Bopo. Telur itu sangat berbahaya. Kami harus hentikan Arimbi. Hati-hati, Bopo. Ayo, Bopo. Cepat. Kita keluar dari sini. Ayo. Apa yang sedang terjadi dengan telur itu, Bopo? Tenanglah Arimbi. Kau juga sudah mengerti. Kenapa telur itu bisa bersuara yang aneh? Ternyata telur itu sangat membahayakan untuk kita. Kau juga tidak tahu. Kita harus segera ke Banyu Biru, Bopo. Dia pasti tahu tentang telur. Dia bisa membantu kita. Ayo. Berhenti! Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke istana ini? Mau apa lagi kalian? Tunggu dulu. Kami datang kemari untuk membicarakan masalah telur. Iya, Laksmi. Telur itu mengeluarkan suara yang sangat aneh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya, Laksmi. Suara. Oh, iya aku ingat. Dulu telur itu juga pernah mengeluarkan suara saat dia lapar meminta darah. Asal kalian tahu, dia mengeluarkan suara karena dia lapar. Dia ingin darah. Darahmu? Iya, karena aku ini ibunya. Kalau begitu, segeralah ke Manguntul, Laksmi. Kamu harus segera memberikan darahmu untuk telur itu. Heh, aku ini bukan budak. Aku tidak bisa disuruh seperti itu. Jadi kamu menolaknya. Iya, aku menolaknya dengan tegas. Aku tidak akan memaksamu, Laksmi. Toh kamu sendiri akan rugi. Kalau anak yang ada di dalam telur itu akan mati. Kalau begitu, jangan pernah salahkan kami kalau terjadi sesuatu dengan anak. Ayo, Bopo. Harusnya tadi kita jangan pergi, Bopo. Untuk apa diterangkan lagi? Sudah jelas dia tidak mau membantu kita, Rimbi. Bopo, kita harus bisa memaksa dia untuk memberikan darah ke telur itu. Arimbi, apa kamu tidak mengerti juga? Sudah jelas dia tidak mau melakukan itu. Buat apa kita berusaha payah? Tapi bagaimana kalau sampai telur itu mati? Dia itu kan seperti kita, Bopo. Dia membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Nah itu dia, Rimbi. Dengan begitu, telur itu akan mati dengan sendirinya tanpa kita harus bunuh. Tapi Bopo, kalau sampai telur itu mati, kita akan rugi. Kita tidak akan pernah bisa memiliki anak itu. Tapi Laksmi akan merasa lebih rugi lagi karena kita masih punya kekuatan sebagai raksasa, sedangkan dia tidak punya apa-apa lagi, Rimbi. Iya, Bopo benar. Iya, Bopo. Dan Bopo yakin Laksmi akan kembali untuk anaknya. Dia akan memberikan darah untuk telur itu. Pasti. Kalau begitu, sekarang kita ke Manguntur saja dan tunggu kedatangannya, Bopo. Ayo, Bopo. Ayo. Apa lagi yang kita lakukan, Laksmi? Kalau kamu tidak memberikan darahmu kepada telur itu, maka dia akan mati. Kita juga yang akan rugi. Aku tidak akan membiarkan telur itu mati sebelum menetas, Rom. Aku akan ke Manguntur dan memberikan darah. Kalau begitu, kita ke sana diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu kamu memberikan darah. Iya, Rom. Kita harus ke Manguntur diam-diam. Ayo, Laksmi.
Laksmi dan Dipangkara, mereka menganggap orang-orang yang pintar, padahal mereka itu orang-orang yang bodoh, Biung. Ya, mereka pikir mereka yang sudah mempermainkan kita, padahal kita yang telah mempermainkan mereka. Iya, Bob. Sudah aku duga dari awal. Mereka berdua tidak akan mungkin membiarkan telur itu mati begitu saja. Iya, Biung. Walau bagaimanapun, di dalam telur itu berisikan anak Laksmi. Ya, wanita tegar itu ternyata masih punya hati. Dia tidak membiarkan anak itu mati sia-sia. Bopo, mereka membiarkan telur itu karena mereka tahu persis telur itu bisa menguntungkan untuk mereka. Bukan karena perempuan tengik itu punya hati, Bob. Mereka tidak akan mungkin membiarkan telur itu mati begitu saja. Lalu, apa rencana kita nih? Kita biarkan saja dulu. Laksmi memberikan darahnya pada telur itu. Setelah telur itu menetas, kita yang akan memanfaatkannya. Betul, Arimbi, betul. Kita tinggal mengambil keuntungan dari kebodohan Laksmi dan Dipangkara. Di mana Arimbi dan Buto Kala? Kenapa sepi sekali, Romo? Iya. Pasti mereka lagi pergi, Lasmi. Ayo. Itu seperti suara anakmu. Iya, Romo. Tenanglah sayang. Biung sudah di sini. Lasmi! Lasmi! Pertahanlah! Lasmi! Gila! Suaranya sudah berhenti, Bopo. Ya, benar, Arimbi. Pasti Laksmi sudah memberikan makan pada anaknya, sehingga anaknya terdiam. Iya, Bopo. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, Bopo. Iya. Lasmi! Tahan, anak! Lasmi! Lasmi! Romo, sebaiknya kita kembali ke Banyu Biru. Aku tidak mau Arimbi dan Buto Kala mengetahui kedatangan kita. Iya, nak. Ayo. Terima kasih, Komandan. Karena kamu selalu mendampingiku. Apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah kamu korbankan, Misha. Tidak, Komandan. Kamu tidak perlu mendampingiku terus seperti ini. Keluarlah. Masih ada kehidupan yang lain yang harus kamu jalani. Wisha, aku hanya ingin mendampingi sahabat terbaikku saja. Aku ingin di setiap dia bersedih, aku selalu ada. Dan aku senang jika melihat kamu bahagia. Terima kasih, sahabatku. Aku sangat berharap kamu bisa berjalan lagi. Mungkin takdirku berhenti di gua ini. Tidak, Wisha. Kamu tidak boleh bicara seperti ini. Tidak, Komandan. Tapi itu kenyataannya, Komandan. Aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Wisha, kamu tidak boleh bersedih cuma gara-gara ini. Tidak, Komandan. Aku tidak bersedih.
Justru aku bahagia karena aku bisa menyelamatkan calon pangeran kalian. Kalau begitu, kamu harus bisa kembali berjalan. Tidak mungkin, Kamandanu. Aku tidak akan membiarkan Palasri atau Rati menyumbangkan tulangnya untukku. Dan itu tidak mungkin. Ada apa? Kenapa kamu malah tersenyum? Akan aku buat sesuatu yang bisa membantumu berjalan. Paling tidak, kamu bisa keluar dari gua ini, menikmati cahaya matahari dan juga bulan. Dimas, untuk apa kayu-kayu ini? Aku ingin membuat kursi roda untuk Wisya. Kasihan, dia harus terus terbaring di tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh cemburu. Aku harus bisa membulatkan hatiku untuk menyerahkan Kamandanu pada Wisya. Dia lebih membutuhkan Kamandanu dibanding aku. Biar aku bantu ya. Tidak usah ragu, ini pekerjaan laki-laki. Tidak apa-apa, Kamandanu. Aku juga punya tenaga laki-laki. Kalau begitu, kita kerjakan bertiga saja. Hati-hati, Rati. Ini cukup bagus. Iya, Kang Mas. Mulai sekarang, Wisya tidak perlu lagi terbaring terus di tempat tidur. Kalau begitu kita bawa saja ke dalam, supaya Wisya dapat langsung mencobanya. Iya. Ayo. Wisya, aku punya kejutan untuk kamu. Kejutan apa? Lihat apa yang dibawa Kamandanu dan Arya. Kursi roda? Benar, Wisya. Mulai sekarang, kamu tidak akan terus-menerus berbaring di tempat ini. Dengan kursi roda ini, kamu dan Kamandanu bisa berjalan-jalan setiap hari. Kamu tidak keberatan kan, Kamandanu? Kamu tidak akan membiarkan kursi roda ini jadi sia-sia kan? Iya, Rati. Tentu saja. Aku tidak keberatan mengantarkan Wisya kemanapun dia mau. Kalau begitu tunggu apa lagi? Segeralah ajak Wisya jalan-jalan. Tidak perlu, Rati. Aku tidak mau merepotkan. Tidak ada yang akan direpotkan. Kamu tenang saja, ya? Ayo. Mari, Wisya. Nah, begini lebih baik kan? Iya, Dwi Pangga.
Aku pikir aku tidak akan bisa melihat dunia luar lagi. Ternyata aku bisa. Dan semua ini berkat kalian. Dimas, kamu yang mendorongnya. Semoga kamu bisa bahagia bersama Kamandanu Wisya. Aku akan selalu berdoa untuk kalian. Aku tidak bisa selamanya seperti ini, istriku. Selamanya bagaimana maksudmu? Aku sudah lelah dikejar-kejar marmut itu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk bantu kamu. Jangan kau pikirkan itu, suamiku. Biarkan saja mereka. Yang penting mereka sudah kuusir dari sini. Tapi aku sedih kalau tidak bisa membantumu. Kalau begitu, aku yang akan menyingkirkan mereka berdua untukmu. Aku akan lenyapkan mereka dari dunia ini. Bukannya Malampir sudah merencanakan itu dari dulu, semenjak Malampir hidup dan sekarang sudah mati. Tapi belum terlaksanakan kan? Itu karena kamu tidak bisa membantuku. Sudahlah, jangan kalian berdebat lagi. Ini sudah tugasku sebagai suami untuk melindungimu. Memang kamu punya rencana apa, Nagraj? Aku akan kembali ke India untuk mengambil sangkar sakti yang bisa menyekap mereka. Apa? Oh, itu kan artinya kamu akan meninggalkan aku. Tidak akan lama, istriku. Cuma sebentar. Aku tidak mau ditinggal. Nanti pasti aku akan merindukanmu, Nagraj. Aku berjanji. Aku pasti akan kembali. Begini saja, Malampir kan jago buat bikin benda ajaib. Kalau Paman Nagraj jauh di sana, bisa berhubungan. Benar juga kamu, Gerandong. Aku akan buat benda seperti kendi ajaib itu. Hah, tapi kali ini akan lebih bagus lagi. Benda apa itu, Lampir? Lihat saja nanti. Nah, sekarang, Gerandong, kamu carikan 2 buah papan kayu untukku. Ayo cepat. Jangan rahasiakan, Lampir. Katakan saja. Ini mah papannya. Letakkan saja di sana. Baik, Mak. Wahai kekuatan hitam di dunia ini, bantulah aku. Bantulah aku. Wow. Bantu. Bantu. Apa ini, Lampir? Sekarang kamu keluar dulu. Kita harus mencoba benda ini sebelum kamu berangkat. Lampir, apa yang harus aku lakukan dengan papan ini? Konsentrasikan pikiranmu, Nagraj. Lampir, aku bisa melihatmu dari papan ini. Malampir, kamu berhasil, Malampir. Sekarang aku bisa tenang walaupun ditinggal oleh suamiku. Terima kasih, Lampir. Kamu memang cerdik dan pandai. Semua ini aku lakukan karena tidak mau kehilanganmu, Nagraj.
Kansa, Bajil, gawat! Apa yang gawat, Paman? Nagras pergi ke India untuk mengambil tongkat sakti. Hah? Tongkat sakti? Iya, tongkat itu gunanya untuk mengalahkan kalian berdua. Kalian kok pada ketawa? Malampir itu sedang jatuh cinta sama Nagrat. Nagrat tidak mungkin pulang ke India. Aduh, Bajil, benar. Nagrat itu pergi ke India untuk mengambil tongkat sakti. Tapi dia meninggalkan papan sakti supaya dia tetap bisa berpacaran dengan Malampir. Hah? Papan sakti? Papan sakti? Iya, dengan papan sakti itu, walaupun mereka berada di jarak yang sangat jauh, mereka tetap bisa berhubungan. Ya kalau kalian nggak percaya, buktikan saja sendiri. Dumret, sekarang kita harus ke Gua Malampir. Kita buktikan omongannya bapaknya Laras. Ayo Dumret. Ayo Dung. Oh, kamu benar-benar tampan, Nagraj. Kamu juga sangat cantik, Lampir. Kapan kamu akan pulang, Nagraj? Aku benar-benar rindu padamu. Aku juga sangat rindu, Lampir. Nanti begitu semua sudah selesai, aku akan segera pulang menemuimu. Aku sudah tidak sabar menunggu saat-saat itu, Nagraj. Aku juga. Aku ingin segera memelukmu dan menikmati bulan madu kita. Dumret, ternyata kamu benar juga. Mereka bisa berbicara langsung lewat alat itu. Iya ya, Bobo. Ternyata mereka pintar sekali membuat papan ajaib itu. Coba Bopo punya benda itu. Pasti Bopo bisa berbicara langsung sama Andini. Bisa, Bobo, tapi dalam mimpi. Dumret, kamu menghina Bopo. Bopo gigit nih. Jangan lari kamu. Tunggu Bopo. Biung, kamu mana? Kita lagi kerajaan laut, sayang. Biung mau bertemu dengan ratu ikan. Bukan Biung, nak, tapi kamu. Kenapa aku? Iya, nak. Karena Kanjeng Ratu bilang kalau kamu akan dijadikan pangeran laut. Aku jadi pangeran, Biung? Iya, nak. Sebentar lagi kamu akan menjadi pangeran ikan. Terima kasih, Biung. Iya, nak. Kalau begitu, sekarang ayo cepat kita pergi. Pasti Kanjeng Ratu sudah menunggumu. Will. Kamu siap, Krishna? Siap, Ratu. Mulai saat ini, kamu resmi aku angkat menjadi pangeran dari Istana Ikan. Dan namamu akan berubah menjadi Pangeran Arya Putra. Daulat, Kanjeng Ratu. Sebagai pangeran di Istana Ikan, kamu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, Krishna. Kamu tidak boleh mencoreng kehormatan istana ini. Daulat, Kanjeng Ratu. Hamba akan selalu mengingat pesan Kanjeng Ratu. Bangunlah, Krishna. Saudara-saudaraku sesama bangsa ikan, aku Pangeran Arya Putra. Sekiranya aku berbuat kesalahan, sekiranya kalian berkenan untuk menegurku. Aku tahu bagaimana cara Lampir dan Nagrat itu bermusuhan. Mana, Bobo? Begini, kamu
harus merayu Mak Lampir dan menjadi pacarnya. Nah, usahakan kalian saling bermesraan. Selagi kalian bercumbu, aku akan mengambil gambar kalian dan aku kirim ke Nagraj. Dengan seperti itu, Nagraj langsung melihat dan pasti dia akan cemburu, lalu marah. Lampir dan Nagraj akan bermusuhan. Rencana Bopo hebat. Aku setuju. Jarang Bopo seperti itu. Dungdet, sekali lagi kamu menghina Bopo, akan Bopo pukul pantat kamu. Hah? Baiklah. Kalau begitu, kita laksanakan tugas kita. Ngapain kamu masih diam di sini? Jalan! Kumis merah. Oh, seandainya saja suamiku ada di sini. Bahtera dalam cinta, bahtera berpacaran, lain orang lain kisahnya, macam ragam. Oh, cintanya aku tak mengerti. Mak, tumben hari ini riang sekali. Mengganggu saja kamu. Justru Mak yang ganggu suaranya. Sampai-sampai saya nggak bisa tidur siang. Oh, jadi kamu marah? Bukan marah, Mak. Maksud saya justru saya terkagum-kagum dengan suara Mak Lampir yang merdu. Iya, merdu sekali. Yang benar. Iya, bener, Mak. Bahkan Mak Lampir itu sosok wanita yang tangguh, berjiwa seorang pemimpin. Kamu jangan lupa, aku ini pemimpin kejahatan. Tentu saja aku berjiwa pemimpin. Iya, persis seperti yang ada dalam diri Mak Lampir. Memangnya apa yang kamu lihat dalam diriku? Yang aku lihat, Mak Lampir itu sosok wanita pemimpin yang tangguh, cantik, dan bisa jatuh cinta. Pokoknya Mak Lampir itu wanita yang hebat. Kamu bisa saja. Tapi sayang, Mak. Sayang apa? Apanya yang sayang? Tubuhku tongkat. Kau mau bicara seperti itu? Bukan, Mak. Bukan itu maksud saya. Bukan. Lalu apa? Tapi, Mak, kalau saya jujur jangan tersinggung ya. Cepat katakan. Ayo. Kenapa sih, Mak? Mak suka sama asap India. Kamu menghina suamiku ya? Bukan, Mak. Bukan. Maksud saya, kenapa Mak Lampir suka sama asap India? Padahal Mak bisa mendapatkan laki-laki yang lebih tampan. Iya juga ya. Kamu benar. Tapi sayang sudah terlambat. Aku ini sudah menikah dengan Nagraj. Belum terlambat, Mak. Kan malam pertama belum dimulai. Artinya masih ada kesempatan, Mak. Apalagi Nagraj sekarang kan pergi ninggalin Emak. Bisa jadi Nagraj itu bukan jodohnya Mak. Tidak apa-apa. Bukannya aku malah bebas tanpa suamiku itu. Iya, bener. Bebas. Aku lihat-lihat. Kamu ganteng juga. Sayang, kenapa kamu murung seperti itu? Apa istana ini tidak membuatmu bahagia? Tidak, Byung. Aku sungguh bahagia. Aku bisa tinggal di istana ini. Dan aku juga punya banyak teman. Dan semuanya menyayangi aku. Lalu, apa yang membuatmu begitu sedih?
Aku sangat merindukan sahabat-sahabatku, Biung. Laras, Kansa, Paman Bajil, Inung. Aku sangat merindukan mereka semua. Biung mengerti sekali perasaanmu, nak. Apa kamu ingin bertemu dengan mereka? Apa Biung mengizinkan aku? Tentu saja, nak. Temuilah teman-temanmu. Terima kasih, Biung. Terima kasih. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Satu hal apa, Biung? Kamu tidak boleh melupakan jati dirimu. Sekarang kamu bukan lagi Krishna, nak. Kamu adalah Arya Putra, seorang pangeran dari Istana Ikan. Iya, Biung. Kamu tidak boleh melupakan janjimu kepada Ratu Ikan, nak. Aku memiliki tanggung jawab besar. Dan sebagai Arya Putra, aku tidak boleh mencoreng kehormatan Istana Ikan. Iya, kamu benar sekali, sayang. Sekarang pergilah. Aku pamit dulu, Biung. Iya, nak. Tongkat Malampir, kamu itu benar-benar cantik ya. Dari perempuan-perempuan yang aku temui, kamu itu benar-benar perempuan yang paling cantik. Yang benar. Iya, benar. Iya sayang. Dompet, ini saatnya kita beraksi. Benar, Bobo. Kita masuk. Di mana lampir itu menyimpan alatnya ya? Bobo, oke, kita cari saja biar ketemu. Itu kamarnya Malampir. Mungkin dia simpan di sana. Ayo. Dompet, cepat kamu bantu Bopo untuk nyarinya. Bopo pusing. Ya, Bobo. Bobo, aku ketemu. Dompet, ayo cepat bawa benda itu ke tempat mereka. Kamu harus mati sebelum lahir. Dompet, cepat kamu bantu Bopo untuk nyarinya. Bopo pusing. Ya, Bobo. Bobo, aku ketemu. Dompet, ayo cepat bawa benda itu ke tempat mereka. Dompet, ayo nyalakan ini. Aku juga tidak tahu, Bobo. Aduh, bagaimana Bopo? Bopo juga tidak tahu. Cuma saja kita mengambil papan sakti ini kalau kita tidak bisa menyalakannya. Ya sudah, biar aku saja. Akan aku gunakan mantra.
Kamu di mana sayangku? Lampir di mana ya? Aduh, bagaimana nih Dompet? Tidak mau nyala-nyala terus. Ini yang terakhir. Suara apa itu? Kok seperti suara aku? Nggak ada apa-apa kok, Mak. Tapi aku tidak mengeluarkan suara apa-apa. Kalau lagi jatuh cinta itu begitu, Mak. Kita mau melakukan apa? Yang dilakukan apa? Oh, begitu ya. Wajahnya Nagraj kelihatan. Kita harus bagaimana? Kita tunggu saja, Bopo. Dompet, dia pasti kaget. Papan ajaibnya ada sama kita. Kenapa papan ajaibku ada sama kalian? Cepat jawab saja, Bopo. Nagraj, kamu mau lihat istri kamu yang jelek itu? Sedang apa? Mana dia? Istri kamu itu sudah berkhianat. Berkhianat apa maksudmu? Sebentar. Nih. Kamu benar-benar tampan. Jauh lebih tampan dibandingkan dengan Nagraj suami. Dasar pengkhianat. Aku sudah pulang. Ada ya? Baik, aku ke rumah Laras saja. Laras pasti tahu di mana ayahku. Kurang ajar, keterlaluan si Lampir. Di saat aku pergi dia malah enak-enakan pacaran dengan pendema ini. Krishna! Jangan panggil lagi aku Krishna. Panggil aku Arya Putra. Aku sudah mendengar berita tentang pengangkatanmu sebagai pangeran. Selamat, pangeran. Ada apa dengan dirimu? Api ada di dalam asap. Biasanya asap ada di dalam api. Ini adalah api kecemburuanku, pangeran. Api kemarahanku. Cemburu? Apa yang membuatmu cemburu? Istriku sudah menduakan cintaku. Dia membagi cintanya dengan boponya Laras. Laras? Itu tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mereka sedang asik berpacaran. Awas saja. Aku akan membunuh mereka berdua. Kamu jangan marah dulu, Nagraj. Ini pasti hanya salah paham. Kamu mau membela boponya Laras. Dia sudah jelas-jelas berselingkuh. Hari ini, kedua pendeba ini harus mati. Gawat, sepertinya Nagraj benar-benar marah besar. Dia bisa membahayakan boponya Laras. Aku tidak mau membiarkannya. Lampir, awas kamu. Nagraj, tunggu. Mau apa lagi kamu, pangeran? Jangan halangi aku. Aku tidak mau menghalangimu. Justru aku ingin membantumu. Kamu ingin membantuku? Ayo, pangeran. Kita hajar para perselingkuh itu. Ayo. Aku senang sekali hari ini. Kamu sudah membuat hatiku berbunga-bunga. Kamu juga begitu kan? Sama Malampir. Aku juga hari ini bahagia sekali. Sini dong sayang. Ganteng. Masa jauh-jauh? Tadi kamu bilang aku ini wanita hebat. Ayo sini. Ayo. Iya.
Paman Bajil, Kansa, tolongin boboku ya. Masalahnya boboku dalam bahaya. Tapi kita tidak boleh mendekati mereka. Bagaimana caranya ya? Dengan ini Laras. Sekarang aku mau cium kamu lagi. Kamu mau kan? Hah? Mau kan? Kamu tidak mau aku cium? Bukan begitu, Mak. Ada siapa di belakang kita? Nggak ada siapa-siapa, Mak. Ayo, sekarang kamu gantian cium aku. Kamu harus mati sebelum lahir. Aku senang sekali hari ini. Kamu sudah membuat hatiku berbunga-bunga. Kamu juga begitu kan? Sama, Mak Lampir. Aku juga hari ini bahagia sekali. Kalau begitu kita cocok. Waduh, kenapa bisa jadi begini? Gawat, jangan-jangan Mak Lampir lagi puber kedua. Sini dong sayang, ganteng. Masa jauh-jauh? Tadi kamu bilang aku ini wanita hebat. Ayo sini, ayo. Aduh, mati aku. Paman Bajil, Kansa, tolongin boboku ya. Masalahnya boboku dalam bahaya. Tapi kita tidak boleh mendekati mereka. Bagaimana caranya ya? Dengan ini Laras. Sekarang aku mau cium kamu lagi. Kamu mau kan? Hah? Mau kan? Kamu tidak mau aku cium? Mak, bentar Mak. Takut ada orang. Ya. Ada siapa di belakang kita? Kita harus pulang dulu deh, Mak. Sekarang kamu gantian cium aku. Bener, Mak. Kita harus pulang dulu sekarang. Aku sedang menikmati saat-saat ini. Kamu tahu, jantungku terasa berdebar setiap saat berdekatan denganmu. Tapi cuma sama kamu saja. Kalau sama Nagraj, aku tidak pernah seperti ini. Kenapa ya? Aku tidak tahu. Maksud aku gini, Mak. Untuk saat ini aku tidak tahu jawabannya dulu. Ayo, sekarang katakan apa jawabannya? Nanti kalau aku sudah tahu jawabannya kenapa kamu deg-degan waktu sama aku, nah baru pasti aku kasih tahu. Ya. Ya. Baiklah ganteng. Kamu itu deg-degan karena emang jantung kamu udah nenek-nenek. Aduh, kacau semua nih. Ya udah Mak, kalau gitu sekarang kita pulang ya. Aku sudah bilang aku tidak mau. Aku masih ingin di sini bersamamu. Terus kalau kita kelamaan di sini, nanti gimana kalau suami kamu pulang? Wah, gawat nantinya. Itu tidak mungkin ganteng. Dia sedang pergi ke India. Tenang saja. Mak, bau apa ya? Sepertinya ada bau yang terbakar. Iya. Dari mana asalnya?
kenapa sayangku? Tiba-tiba perut melilit, Mak. Aku mau ke kamar mandi. Untuk apa harus ke kamar mandi? Di sini juga tidak apa-apa. Ayolah. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kita selesai melakukan malam pengantin. Mak, tapi kita kan belum menikah, Mak. Kita nggak mungkin melakukan malam pertama, Mak. Itu bukan masalah. Kita bisa melakukan malam pengantin lebih dulu. Baru setelah itu menikah. Nggak mau, Mak. Nggak mau. Kurang ajar. Mau lari kemana kamu? Kamu tidak akan bisa lari dariku, sayang. Mak, tolong, Mak. Tolong jangan paksa saya, Mak. Ampun. Mak, jangan. Mak. Lepas, Mak. Ayo sayang. Kita lakukan malam pengantin kita. Dasar nenek peot. Jadi ini yang kamu lakukan selama aku pergi. Nagraj. Dasar pengkhianat. Teganya kamu menduakan cintaku, Lampir. Kamu jangan salah paham dulu, sayang. Justru berdebah ini yang ingin memperkosaku. Dasar pembohong besar. Aku lihat di papan sakti. Kamu asik bermesraan dengan berdebah ini. Akan kubunuh kamu. Kamu sudah merusak rumah tanggaku. Jangan, Nagraj! Ini bukan salah bukunya Laras. Bukunya Laras memang tidak pernah menyukai tongkat Malapir. Apa? Benar, Nagraj. Aku tidak mungkin suka dengan nenek-nenek peot. Aku cuma ingin membuktikan bahwa istrimu adalah perempuan yang tidak setia. Kurang ajar. Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku bunuh kamu. Kalau kamu ingin membunuhnya, kamu harus lebih dulu membunuhku, nenek peot. Kamu pikir aku takut? Aku akan menantangmu, Nagraj. Aku akan menunggumu di lapangan desa Gedung Sari, nenek peot. Siapa takut? Aku akan membuatmu menyesal, Nagraj. Kamu harus mati sebelum lahir. Kalau kamu ingin membunuhnya, kamu harus lebih dulu membunuhku, nenek peot. Kamu pikir aku takut? Aku akan menantangmu, Nagraj. Aku akan menunggumu di lapangan desa Gedung Sari, nenek peot. Siapa takut? Aku akan membuatmu menyesal, Nagraj. Aduh, biung, badanku remuk. Kenapa kita ada di sini? Aku yang telah menyelamatkan kalian. Krishna? Wah, Krishna, kamu benar-benar pahlawan kami. Wah. Kalau kamu berpakaian seperti itu, sangat tampan. Iya, Krishna. Ngomong-ngomong, kamu dapat pakaian dari mana itu? Aku memakai baju ini karena aku sudah menjadi pangeran. Wah, sekarang Krishna menjadi pangeran. Benar, Laras. Bukan cuma pakaianku saja yang ganti, tapi namaku juga sudah diganti menjadi Pangeran Arya Putra. Wah, kamu benar-benar hebat, Krishna.
Sekarang Paman akan memanggil kamu Pangeran Arya Putra. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Itu terlalu panjang, Bobo. Kita panggil saja dia pangeran. Iya, setuju. Terserah kalian. Ngomong-ngomong, kalian tahu bagaimana kabar eyangku? Belum. Mungkin saja mereka masih di gua. Baiklah kalau begitu, aku akan menyusulnya ke gua. Arya, tolong bantu aku. Kita harus berhasil membuat Kamandanu bisa bersama Wisya. Rati, kamu berusaha sekuat tenaga dan hati untuk mempersatukan mereka. Tapi aku tanya, bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Kamu terluka kan? Aku sedang berusaha untuk berhenti mencintai Kamandanu. Tapi tolong, kamu jangan membuat aku jadi selemah ini, Arya. Kamu harus bisa membuat aku melupakan dia. Kamu tahu, Rati, kecantikanmu bak bunga membuat para lelaki yang memandangmu selalu bergetar hatinya. Kamu diciptakan oleh para dewa-dewa dengan keanggunan, kecantikan, sehingga membuat para dewi-dewi kayangan iri melihatmu. Kamu sangat pandai merayu, Arya. Pantas saja banyak wanita yang jatuh hati pada kamu. Terserah, Rati. Tapi aku ucapkan ini semua jujur dari lubuk hatiku. Kamandanu, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Tidak ada apa-apa, Wisya. Kamandanu, kenapa kau masih selalu menyembunyikan perasaanmu padaku? Aku tahu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu. Entahlah, Wisya. Hati dan pikiranku sedang tidak menentu. Rasanya sangat tidak nyaman. Tapi apa alasannya? Mungkin ini karena Rati dan Kang Mas Dwi Pangga akhir-akhir ini sudah semakin dekat. Bukannya mereka berdua dekat sejak dulu? Iya, Wisya. Tapi kali ini sangat berbeda. Seperti ada sesuatu. Kamandanu, kenapa kamu selalu berpikiran seperti itu? Lihat Rati, dia selalu tersenyum padamu. Di saat kamu sedang sibuk mengurusku. Dia percaya padamu, Kamandanu. Ini berbeda, Wisya. Seperti ada sesuatu yang aku tidak bisa menjelaskannya. Mungkin saja Rati terlahir bukan untukku.